What is your nationality? Saya nggak bilang I'm Tionghoa, I'm Indonesian dengan bangganya. 2-3% orang Tionghoa yang memeluk agama Islam. Guys, kalian tahu nggak sih kalau Cindo itu punya komunitas yang buat diskusi secara intelektual, namanya Forum Sinologi Indonesia atau yang dikenal dengan FSI. Nah, aku hadir di event yang membahas tentang Islam di kalangan Tionghoa Indonesia. Nah, kalian ingat nggak guys, di salah satu video viral aku membahas tentang Laksamana Cheng Ho yang mana dia adalah Tionghoa Muslim, dan di sini dibahas tentang kemampuan orang Tionghoa dalam beradaptasi. Nah, stereotipnya kan interaksi budaya ada yang terpisah antara komunitas Tionghoa dan komunitas Muslim. Di sini dibahas nyatanya ada yang punya pandangan bahwa Chinese culture dan agama Islam itu tidak kontradik sama sekali. In fact, 2-3% Tionghoa itu memeluk agama Islam. Ada yang oke dengan merayakan Imlek, ada yang tidak oke. Pembahasannya sampai tentang Chinese Muslim di Malaysia karena kebetulan pembicaranya adalah seorang dokter dari Malaysia. Ada sesi tanya jawab juga dan banyak pers yang datang. Sekarang kita mau makan. Eventnya terbuka untuk umum dan dapat makanan gratis. Make sure kalian daftar dulu supaya dapat seats-nya. Thank you buat Dr. Hugh sama Dr. Yohanes di sini, dan buat teman-teman semua yang kepengen buat attend event FSI next time bisa langsung ke Instagram FSI aja. Oke guys, kita dengar tadi ya, kita tonton tadi tentang iaitu Tionghoa yang ada di Indonesia. Mereka bukan sahaja beragama, contoh kita tahu Tionghoa ni ada berbagai-bagai agama ya. Contoh yang ada yang Kristian, yang Chinese, Cindo di Indonesia itu ya. Ada yang Buddha ya, dan tidak kurang juga ada yang Muslim guys. Ini yang memberi kita rasa wow, Cindo di Indonesia itu bukan saja agamanya Buddha, bukan saja agamanya Kristian, tetapi malahan ada yang Muslim. Ini yang memberi kita kesan yang benar-benar sangat kaget lah dengan Cindo yang ada di Indonesia itu. Malahan yang benar-benar bikin saya kagum ya dengan Cindo yang ada di Indonesia itu. Mereka fasih berbahasa Indonesia, lancar. Kalau kita pejam mata, kita fikir memang ini adalah orang asli Indonesia ya. Maksudnya orang lokal lah. Memanglah orang Cindo itu lokal juga. Tetapi maksudnya orang seperti orang Jawa ke, orang Bugis ke, orang Sunda ke. Kita fikir itu, orang itu yang ngomong bahasa Indonesia. Tetapi bila kita buka mata, wow, Cindo. Tetapi ngomong Indonesianya itu benar-benar fasih banget. Itu yang buat kita bangga dengan Cindo Indonesia nih guys. Oke, next. Kalian pasti tidak asing dengan istilah Cindo. Ya, istilah ini tuh sering digunakan untuk menyebut seseorang dengan keturunan Cina dan Indonesia. Tapi kalian pernah mikir gak sih, kenapa di Indonesia banyak banget Cindo? Oke, yang lahir di Indonesia, like video ini cuy. Oke, makasih. Jadi jika kalian mengira bahwa Cindo adalah hal baru di Indonesia, maka kalian salah besar cuy. Karena faktanya, jauh sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, orang Cina tuh sudah lebih dulu melakukan migrasi ke Indonesia pada abad ke-16an cuy. Nah, karena banyak dari mereka yang menetap di Indonesia, akhirnya banyak dari mereka yang menikah dengan penduduk lokal, hingga muncullah istilah Cindo ini cuy. Wow, sudah lama rupanya guys. Cindo ini berada di Indonesia ya, sebelum Indonesia merdeka lagi. Pada abad ke-16 sudah ramai guys. Cindo datang ke Indonesia ini. Jadi ini yang membuatkan mereka cintakan Indonesia guys. Ini yang sebenarnya membuatkan mereka rasa cinta dan sayang pada tanah air mereka. Kerana mereka sudah lama berada di Indonesia ya. Sebelum Indonesia merdeka lagi, mereka sudah ada di Indonesia. Jadi inilah yang kita bisa contohi, iaitu Cindo di Indonesia ini. Mereka ini benar-benar sayang patriotisme dan sangat patriot dan sangat nasionalisme mereka kepada negara mereka. Dan sehingga kan mereka sendiri pun tidak fasih lagi berbahasa Mandarin, bahasa Cina ya. Tetapi mereka sekarang ini, kebanyakan anak cucu mereka sekarang ini memang asli akan terus bercakap bahasa Indonesia walaupun di mana-mana sekalipun bersama dengan keluarga mereka ataupun bersama teman-teman mereka ya. Ini yang membuat saya sangat respect, sangat hormat dengan Cindo yang ada di Indonesia. Tidak saya mengatakan saya tidak hormat juga kepada Chinese yang ada di Malaysia, tetap juga hormat, tetapi sebagai tetangga kepada Indonesia, saya merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh Cindo yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya. Keturunan Tionghoa di Indonesia nggak usah diragukan lah nasionalismenya. Mereka itu beda banget dengan keturunan Cina di Malaysia yang cuma bisa berbahasa Cina. Cindo di Indonesia sih malah banyak banget yang nggak bisa bahasa Cina. Sebuah video yang lagi viral di TikTok menggambarkan perbedaan itu.
Akun @musijau979 ini cerita tentang pengalamannya jalan-jalan ke tempat makan Chinese food Ini di teman Malaysia. saya nih. Ternyata semua pegawai di sana cuma bisa bahasa Cina dan nggak ngerti ketika diajak berkomunikasi bahasa Melayu. Sebaliknya, si pria Indonesia ini walaupun keturunan Tionghoa nggak bisa berbahasa Cina. Ini semua terjadi karena di tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 14. Impres itu melarang penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan, bahasa dan aksara Cina dilarang dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Aturan diskriminatif itu sekarang sudah dicabut, tapi itu berhasil membuat keturunan Tionghoa melebur ke dalam budaya Indonesia. Keren ya, Tionghoa Indonesia? Aku masih suka lihat banyak orang yang salah beranggapan kalau Cindo adalah China Indonesia. No, you're wrong you guys. Cindo itu Chinese Indonesian dalam bahasa Chinese. Inggris ya. Bahasa Indonesianya Tionghoa Indonesia alias warga Indonesia keturunan Tionghoa. Nah, Ya, kalau China itu adalah negara, ya guys. China Ya, adalah benar. Tiongkok. Aku masih suka lihat Okey guys, ini kita lihat ya, di mana ada perbezaan sebenarnya antara Tionghoa Indonesia dengan China daripada negara China ya. Ada perbezaan, jangan disamakan ya. Ada yang mengatakan okey, ini China ini berasal daripada China. Tidak. Mereka ini adalah berketurunan Indonesia dan mereka ini adalah digelar di Indonesia adalah sebagai Tionghoa, Cindo Indonesia. Mereka tidak suka kalau dipanggil sebagai itu Cina ataupun datang daripada China. Mereka tidak suka dipanggil itu ya, orang Cindo Indonesia ini ya. Mereka tidak suka. Kerana mereka ini berketurunan Indonesia. Itu yang membuatkan mereka sangat cinta dan sangat sayangkan Indonesia ya. Jangan sebut-sebutkan mereka kamu Cina. Mereka tidak suka disebutkan ya. Ketika Cindo, beda Jawa, beda bahasa. gue baru tahu kalau Jawa Barat sama Jawa Tengah tuh beda bahasanya. Jal, apa? Ini bahasa apa tau? Adus. Nih aku adus iya, tapi papung ya. Tapi aku nggak tahu papung itu apa. Lah, kok bisa tau? Papung tuh adus ngono loh. Aku nggak tahu, pokoknya adus sih adus. Ya wes bahasa lain apa mana? Mangan. Mangan yo podo mangan atau madang. Podo. Oh, ada tahu. Nah, iki. Wes warak tah. Ah iya podo Aduh, apa maning? Kamu apa bahasanya? Aduh, aku bukan Jawa guys, maaf ya. Apa kalau bukan Jawa? Indonesia. Guys, mereka ini walaupun Chinese ataupun walaupun mereka ini Tionghoa, tetapi mereka sangat fasih berbahasa Indonesia dan bikin saya kagum lagi mereka fasih berbahasa Jawa. Bermakna Cindo di sana, di Cindo di Indonesia ini, mereka bukan saja melestarikan bahasa Indonesia, bukan saja betul-betul dalam bahasa Indonesia, malahan mereka ini fasih berbahasa Jawa juga ya. Ini benar-benar membuatkan mereka ini Indonesia banget guys. Ini yang membuat Cindo iaitu Tionghoa di Indonesia itu berbeza daripada negara-negara lain guys. Itulah perbedaannya. Itu yang sangat menonjol sekali untuk Cindo yang ada di Indonesia itu ya. Nama saya Claudio Wangta, usia saya 23 tahun, pekerjaan saya dokter umum, saya lulusan dari Universitas Brawijaya dan juga S2 Ilmu Biomedik dari Universitas Brawijaya yang berakreditasi A. Tujuan saya memasuki TNI yaitu pertama karena pengabdian. Banyak yang berkata bahwa jangan menuntut apa yang negara bisa berikan untuk kamu, tetapi apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu terlebih dahulu. Oleh karena itu saya mengabdi kepada Indonesia untuk meningkatkan kesehatan di Indonesia dan juga harapan saya ke depannya saya dapat meningkatkan imunitas kekebalan untuk Tentara Nasional Indonesia. Doktor TNI ya dia ini. Nomor satu karena pengabdian saya terlebih dahulu. Saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia. Oleh karena itu saya juga ingin meningkatkan taraf kesehatan di Indonesia. Okey, ini adalah Tionghoa guys ya. Dia adalah suku Tionghoa di Indonesia dan dia katakan jangan kita menunggu apa yang pemerintah berikan kepada kita, tetapi kita harus memberikan apa yang untuk Indonesia ya. Ini benar-benar bagi saya salah satu perkataan yang benar-benar memberi saya motivasi ya. Jadi apa yang kita nampak di sini, Tionghoa di Indonesia itu bukan sahaja mereka sebagai penduduk dan cinta mereka kepada Indonesia, tetapi mereka ini berkhidmat kepada negara Indonesia. Ini yang kita lihat iaitu doktor muda Tionghoa sebagai doktor TNI guys. Dia akan sentiasa berkhidmat untuk TNI dan sentiasa berkhidmat untuk masyarakat di Indonesia. Bayangkan begitu hebatnya guys ya, iaitu seorang
asli Tionghoa, suku Tionghoa yang mengabdikan dirinya untuk negara Indonesia. Ini yang harus kita banggakan ya. Ini yang saya sangat kagum dengan Tionghoa yang ada di Indonesia itu, kerana bukan saja mereka mencintai daripada sebutan mulut mereka, daripada hati mereka guys, kepada Indonesia, tetapi mereka sanggup mengabdikan diri mereka untuk negara mereka Indonesia. Wow, ini benar-benar kagum. Ini benar-benar kagum dan membuatkan saya rasa sangat terharu dengan kata-katanya tadi guys. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, kita lihat di Indonesia ada segelintir kelompok masyarakat yang begitu cinta tanah air. Bahkan lebih merasa bangga disebut sebagai orang Indonesia daripada etnis asal mereka. Seperti Tionghoa. Mereka yang dikenal dengan sebutan Cindo ataupun Cina Indonesia ini menunjukkan rasa nasionalisme mereka yang benar-benar sangat tinggi guys. Tidak akan dapat dibandingkan dengan mana-mana ya. Jadi mencintai Indonesia adalah sebagai tanah kelahiran dan tempat mereka berkembang. Itu yang mereka sebutkan tadi di dalam video yang kita reactionkan. Dan banyak dari Cindo yang merasa bahawa Indonesia adalah rumah mereka. Meski mereka memiliki keturunan Tionghoa, sejak lahir mereka tumbuh besar dalam budaya Indonesia. Mereka berbicara bahasa Indonesia, merayakan hari-hari besar Indonesia dan bahkan berjuang untuk negara Indonesia sendiri. Dan ini membuatkan mereka merasa lebih dekat dengan identitas Indonesia daripada dengan identitas China ataupun daripada negara China sanalah. Jadi rasa cinta terhadap Indonesia membuatkan banyak Cindo menganggap mereka adalah Indonesia sebagai tempat yang memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Jadi guys, seiring berjalannya waktu yang kita lihat sekarang ini, mereka merasa tidak ada perbezaan yang signifikan antara mereka dan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Bahkan kita nampak mereka berbangga ya bisa menjadi bahagian dari sejarah Indonesia yang kaya dan beragam ini. Itulah kita lihat Tionghoa yang ada di Indonesia itu guys, benar-benar cinta dan sayang mereka kepada negara mereka Indonesia ya. Jadi banyak Cindo yang beranggapan bahawa dengan menerima label Tionghoa Indonesia, mereka turut berkontribusi dalam menciptakan kesatuan bangsa dan menyebut diri sebagai Tionghoa Indonesia dan menunjukkan pengakuan akan akar budaya mereka. Namun tetap mengutamakan kecintaan dan komitmen pada Indonesia sebagai negara tempat mereka berjuang. Itulah kita nampak orang Tionghoa di sana ini guys, benar-benar sayangkan negara mereka Indonesia dan mereka sampai fasih bahasa Indonesia. Jadi itu yang harus dicontohi ya. Sejak lama lagi kita lihat suku Tionghoa di Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi ekonomi dan kemajuan negara Indonesia. Jadi mereka telah banyak terlibat dalam sektor perdagangan. Kita nampak ya, iaitu bisnis dan industri serta berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan keahlian mereka dalam berbisnis dan jaringan yang luas di luar negeri membantu membuka pintu-pintu ekonomi bagi Indonesia sendiri. Selain itu, banyak dari mereka yang terjun ke bidang pendidikan seni dan olahraga dan sehinggakan mereka memperkaya budaya Indonesia. Itulah yang kita respect benar-benar dengan Cindo yang ada di Indonesia itu. Apa yang kita nampak, patriotisme iaitu Cindo terhadap Indonesia juga tidak bisa dipandang sebelah mata guys. Banyak dari mereka yang terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan sehingga kini mereka turut menjaga dan membangun negara Indonesia yang kita nampak sehingga hari ini ya. Mereka percaya bahawa Indonesia adalah rumah mereka, tempat mereka dan menanamkan akar dan berkarya sebagai warga negara yang baik. Mereka menunjukkan bahawa cinta pada negara tidak mengenal asal usul guys. Itu yang benar-benar membuat kita rasa lagi terharu dengan Cindo yang ada di Indonesia itu. Jadi Indonesia patut bersyukur memiliki suku Tionghoa yang sangat mencintai tanah air dan berkomitmen tinggi untuk membangun bangsa. Jadi mereka tidak hanya mencintai Indonesia sebagai tempat tinggal, tetapi juga guys, kita nampak mereka bangga menjadi bahagian dari perjalanan sejarah bangsa ini. Dan nasionalisme yang mereka miliki membuktikan bahawa meskipun ada perbezaan etnis ya, jadi rasa cinta pada Indonesia mengalahkan segala-galanya. Wow, ini jarang kita dengar di lain-lain negara guys. Hanya Cindo di Indonesia yang benar-benar kita nampak apa yang mereka tunjukkan pada negara mereka. Jadi kebanggaan mereka sebagai Tionghoa guys, Indonesia menunjukkan bahawa Indonesia bukan tempat tinggal mereka je, tetapi juga rumah bagi berbagai suku, budaya dan kepercayaan. Mereka telah membuktikan bahawa di Indonesia keberagaman bukanlah penghalang tetapi kekuatan untuk membangun negara yang lebih baik. Wow. Walaupun ramai suku yang ada di Indonesia itu,
tetapi cinta mereka, sayang mereka tidak dapat dihalang oleh mana-mana ya. Mereka tetap ikhlas dan sayang kepada negara mereka iaitu Indonesia guys. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang video yang kita reactionkan tadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu hingga sekarang, dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.